Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahzihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Mari kita melanjutkan lagi kajian kita dengan kitab prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hari ini kita masuk pada pembahasan hukum sihir dan tukang sihir di halaman 153. Sihir dan tukang sihir. Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa sihir itu memiliki hakikat dan benar-benar ada, sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa perlu disampaikan seperti ini? Karena ada sebagian golongan yang berkeyakinan bahwa sihir itu tidak ada. Bagi mereka sihir itu hanya sebatas tahayul saja atau khurafat. Karena bagi mereka sihir itu adalah sesuatu yang tidak logis, tidak masuk di akal. Walhasil mereka pun mengingkarinya. Biasanya orang-orang yang seperti ini adalah yang menuhankan akalnya, hingga segala sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal mereka pasti akan ditolak. Entah itu sihir, entah itu karamah, entah itu peristiwa-peristiwa di alam kubur. Bagi mereka hal-hal yang tidak logis akan ditolak. Orang-orang Mu'tazilah, ya, yang memang identik dengan sikap menomorsatukan akal. Bahkan Al-Quran dan As-Sunnah pun kalau tidak berjalan sesuai dengan akal bagi mereka, maka akan ditinggalkan, akan ditolak. Dan pernyataan ini bisa kita jumpai dari orang-orang liberal banyak, ya. Dengan terang-terangan mereka mengatakan begitu, bahwa kalau Al-Quran apalagi As-Sunnah tidak berjalan sesuai dengan logika, dengan akal, maka ya harus ditinggalkan. Nah, ini merupakan kelancangan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabbnya yang telah menciptakannya, menghidupkannya, memberinya akal, ya. Maka seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim. Seorang muslim ketika akalnya belum mampu menalar berita-berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang disalahkan jangan beritanya Allah, jangan, tapi yang disalahkan akalnya. Karena akal dia memiliki keterbatasan, bisa benar bisa salah, ya. Sebagaimana kemarin kita jelaskan, ya, di kajian di Masjid Umar bin Khattab, bahwa sebuah berita itu bisa diragukan kebenarannya jika datang dari seseorang yang pada dirinya ada satu dari 3 kriteria. Sekali lagi, sebuah berita bisa diragukan kebenarannya, bahkan juga bisa didustakan alias ditolak
jika berita itu datang dari seseorang yang pada dirinya ada satu dari 3 kriteria. Kriteria yang pertama, al-jahlu, kebodohan, ketidaktahuan. Ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, al-kadzib, berbohong atau sifat bohong. Ya, sifat bohong. Dan kriteria yang ketiga, kesalahpahaman, kelemahan pemahaman. Jika berita datang dari seseorang yang pada dirinya ada satu saja sifat 3 sifat ini, maka berita itu bisa ditinjau ulang lagi, bisa diragukan lagi. Dan berita tentang sihir itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek 3 hal ini ada enggak pada diri Allah Subhanahu wa taala? Enggak usah 3-3-nya lah, satu saja. Yang pertama tadi apa? Kebodohan. Yang kedua, kebohongan. Yang ketiga, kelemahan, ya. Kebodohan, kebohongan, kelemahan. Ada enggak salah satu saja, enggak usah 3-3-nya, pada diri Allah? Apakah pada diri Allah ada kebodohan, ketidaktahuan? Tidak ada. Apakah pada diri Allah ada kebohongan? Tidak ada juga. Allah mengatakan, "Waman asdaqu minallahi qila." Siapakah gerangan yang ucapannya lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Tapi yang nomor 3, ada tidak unsur kelemahan pada Allah taala? Tidak ada. 3-3-nya enggak ada. Kesimpulannya apa? Semua berita yang datang dari Allah wajib untuk diterima. Tidak perlu ditinjau ulang, apalagi diragukan, apalagi ditolak. Tapi kalau berita datang dari seseorang yang pada dirinya ada satu saja dari 3 hal ini, maka berita itu bisa ditinjau ulang dulu. Makanya kan kita kalau dapat berita dari orang fasik, oleh Nabi SAW disuruh ngapain kita? Tabayyun, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang seorang fasik kepada kalian membawa berita besar, maka tabayyunlah. Cross check, tinjau ulang, benar apa enggak? Karena apa? Pada diri manusia tadi ada satu dari 3 hal ini. Kebodohan, kebohongan, kelemahan. Kita bisa pastikan yang pertama ini ada nih, kebodohan, al-jahl. Di ayat yang sama. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika datang satu berita dari orang fasik kepada kamu tentang berita besar, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Jangan tergesa-gesa menyikapinya, jangan tergesa-gesa menyebarkannya, jangan, tabayyun dulu. Karena khawatirnya apa? An tusibu qauman bijahalah. Karena kalau kamu enggak tabayyun, cross check ulang, tinjau ulang lagi, khawatirnya ketergesa-gesaan kamu itu mencelakai orang lain karena kebodohan kamu. Kan lihat. Allah bilang karena kebodohan kamu. Ya. Kebodohan kamu dan kebodohan dia juga yang membawa berita itu, yang menyebarkan berita itu. Nah, maka sebuah berita ketika datang dari pihak yang pada dirinya ada satu saja, enggak usah 3-3-nya, maka berita itu bisa diragukan. Bahkan tidak jarang didustakan alias ditolak. Tapi berita tentang sihir itu datangnya dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada satu saja dari 3 hal ini. Ya. Innama yajuzu an yutaraddadal khabaru fil ladzi yajuzu al-jahlu fihi wal kadhibu wal 'iyyu. Ya, berita yang bisa diragukan kebenarannya hanyalah berita yang datang dari seseorang yang ada satu dari 3 hal tadi. Kebodohan, kebohongan, kelemahan, dan 3-3-nya tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya semua berita yang datang dari Allah wajib untuk kita terima. Wajib untuk kita percaya. Tidak bisa kita ragukan, apalagi sampai didustakan, tidak bisa. Ini sebagaimana dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Al-Qur'an menyatakan ada, As-Sunnah juga menyatakan ada. As-Sunnah itu maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwa sihir itu ada. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman
wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. As-sihra, kata Allah, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidaklah kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir karena mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, sebelum kita membahas tentang syaitonnya, mengajarkannya, belajarnya, hal pertama yang dikhabarkan oleh Allah di dalam ayat ini Al-Baqarah 102, bahwa sihir itu memang nyata ada. Bukan sebuah mitos, bukan sebuah tahayul, khurafat dan lain sebagainya, bahwa sihir itu ada, memiliki hakikat dan benar-benar ada, ya. Sekalipun kita belum pernah menjumpainya langsung, ya. Ngelihat orang disihir, mungkin ada yang pernah, mungkin ada yang belum, enggak pernah, tetap kita wajib percaya. Kita lebih mempercayai apa yang Allah firmankan dibanding apa yang coba diolah oleh logika kita, ya. Islam bukan anti terhadap logika, tidak sama sekali. Islam bukan anti terhadap akal sehat, tidak sama sekali. Bahkan Islam satu-satunya agama yang menjaga akal sehat. Bahkan Islam satu-satunya agama yang menjaga kewarasan, ya. Misalnya saja perintah untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan perbuatan syirik. Itu sebenarnya dengan perintah tauhid, dengan larangan dari syirik, itu sebenarnya Islam, Allah Subhanahu wa taala begitu sedang menjaga akal sehat kita, sedang menjaga kewarasan kita. Coba kayak di perindapan tuh, coba, ya. Terakhir ada berita kambing lahir, mukanya mirip manusia, langsung diapakan? Disembah langsung. Coba, ya. Kambing lahir, mukanya mirip manusia, padahal kan itu cacat itu sebenarnya, ya. Padahal kan itu cacat, langsung dituhankan. Di mana akal sehatnya? Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ini ketika mendakwahkan tauhid, menceritakan dakwah para nabinya, dakwah tauhid, biasanya diakhiri dengan ungkapan apa? Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak punya akal sehat? Di mana akal kalian itu? Ya, kok bisa-bisanya hal-hal kayak gini dituhankan? Kok bisa-bisanya hal kayak gini disembah-sembah? Itu kan menunjukkan bahwa Islam bukan agama yang anti dengan akal sehat, ya. Akan tetapi akal tetaplah akal, dia memiliki keterbatasan, sehingga kita harus menempatkannya sesuai dengan porsinya, tidak mengabaikannya, alias akal ini tidak digunakan sebagaimana mestinya, atau tidak menggunakannya sampai pada memposisikannya seakan dia adalah penuntun kita. Pokoknya yang diiyakan oleh akal berarti benar, yang ditolak oleh akal berarti salah. Enggak kayak gitu, ya. Patokan kita yang pertama adalah firman Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah SAW. Akal mengikuti keduanya, ya. Akal mengikuti keduanya. Menurut bahasa ini definisinya, sihir berarti sesuatu yang halus dan tersembunyi. Dan memang hakikatnya kan seperti itu. Makanya makan pagi di bulan Ramadan sebelum berpuasa dinamakan dengan makan apa? Sahur, ya. Dari kata dasar ini, sesuatu yang dilakukan tersembunyi. Artinya tidak lazim orang jam setengah 4 pagi udah makan, ya. Kalau dalam kondisi normal kayak begini kan kita kan paling jam 6, setengah 7, ya, tergantung kesibukan masing-masing. Apa ada dalam kondisi normal gini setengah 4 pagi udah bermakan? Kan nggak ada, ya. Nah, ini dari kata as-sihr, as-sahur, wa bil asharihum yastaghfirun, ya, di waktu sahur mereka beristighfar, ya, sesuatu yang halus dan tersembunyi. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, sihir adalah jimat-jimat, jampi-jampi, mantra-mantra, buhul-buhul yang dapat berpengaruh terhadap hati, akal dan badan orang yang disihir tanpa berhadapan langsung. Dan sihir mempunyai hakikat, maka sihir dapat menyakiti, membunuh, membuat orang sakit, membuat suami istri tidak bisa berhubungan, memisahkan suami dari istrinya,
membuat orang saling membenci, membuat orang saling mencintai, ya. Tentunya semua ini dengan izin Allah, ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh tambahin sekalian enggak apa-apa, ya. Dengan izin Allah. Biar enggak salah paham kita atau nanti yang baca buku kita, ya, ikutan salah paham, ya, bahwa sihir itu semuanya bisa memiliki pengaruh ketika Allah berkehendak, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi sihir tersebut, ya, tidak akan terjadi sihir tersebut. Lebih-lebih ketika hamba yang hendak disihir itu, ya, konsisten mengamalkan hal-hal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, zikir pagi dan petang, atau membaca surah Al-Baqarah, ya, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, ya. Bacalah surat Al-Baqarah, maka sesungguhnya syaitan itu akan lari pergi meninggalkan rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah, ya. Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis mengatakan, apakah bacaan surah Al-Baqarah itu langsung kita baca atau boleh juga kita setel lewat MP3 misalnya, ya, atau murattal? Beliau mengatakan boleh, ya. Dan beliau berdalil dengan dalil yang sama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis itu, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratil Baqarah. Syaitan akan pergi dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dibacakan itu bisa kamu membaca langsung, bisa melalui media, ya. Nabi SAW tidak mengatakan fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u fihi surat Al-Baqarah. Nabi tidak mengatakan syaitan pergi dari rumah yang kamu membaca surat Al-Baqarah. Nabi enggak berkata begitu, ya. Maka boleh-boleh saja, ya, tidak mengapa. Akan tetapi tentu lebih baik lagi kalau kita yang membacanya langsung, ya. Kita yang membacanya langsung. Nah, ini beberapa taksir, ya, atau pengaruh-pengaruh daripada sihir yang lazim terjadi, ya, yang umumnya terjadi. Tapi semua ini sekali lagi bisa terjadi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sihir, mukjizat-mukjizatnya nabi-nabi saja, ya, ambil contoh Nabi Isa alaihissalam, itu juga terjadi karena dengan izin dari Allah. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah, ya. Aku bisa menyembuhkan orang yang sakit kulit, ya, yang tidak bisa mendengar dengan izin Allah. Aku bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah, ya. Jadi mukjizat saja dengan izin Allah, apalagi sihir, ya. Jelas pasti tidak lepas dari izin atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kehendak Allah ada dua, kehendak yang bersifat kauniyah dan kehendak yang bersifat syar'iyah. Kalau kauniyah itu pasti terjadi, ya. Kauniyah itu pasti terjadi. Baik Allah ridhoi atau tidak Allah ridhoi pasti terjadi. Contohnya, ya, adanya sihir ini di dunia, adanya syaitan, adanya iblis, itu semua ada karena kehendak Allah yang bersifat kauniyah. Pasti terjadi. Allah ridho, enggak ridho, pasti terjadi. Tetapi yang kedua, iradah syar'iyah atau kehendak syar'iyah, ya, itu pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pasti terjadi. Tidak selalu terjadi. Seperti misalnya Allah pengen dan suka kalau hambanya beriman, ya. Pertanyaannya, apakah semua manusia beriman? Tidak. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Nah, itu perbedaan antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Maka ketika Allah menghendaki sihir ini terjadi, berarti kehendak apa di sana? Kauniyah atau syar'iyah? Kauniyah, ya. Kauniyah terjadi. Yaitu yang Allah firmankan, "Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun." Ya, kalau Allah menginginkan sesuatu, tinggal berkata jadilah maka jadi.
Ya, di situ yang dimaksud dengan kehendak adalah kehendak kauniyah. Jadi sihir ini secara kauniyah Allah menghendakinya, makanya terjadi, ya. Tapi secara syariah Allah tidak menghendakinya. Ya, Allah tidak menyukainya, Allah tidak meridhoinya. Ya, Allah tidak menyukainya, Allah tidak meridhoinya. Jumhur ulama, jumhur itu artinya apa? Jumhur mayoritas menetapkan bahwa tukang sihir harus dibunuh. Ya, tentunya yang berhak melakukan eksekusi ini bukan warga, bukan masyarakat sipil, ya, akan tetapi pemerintah penguasa. Karena kalau hal semacam ini boleh dilakukan oleh sembarang orang, ya, komunitas-komunitas kecil boleh melakukannya, pasti akan terjadi kekacauan yang sungguh besar, ya. Maka hal ini yang boleh melakukannya hanya penguasa saja, tidak boleh dilakukan oleh yang bukan penguasa. Seperti halnya pendapat mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dalam riwayat yang dinukil dari mereka. Demikianlah hukum yang terwarisi dari para sahabat. Artinya sama pendapatnya imam mazhab dan para sahabat Nabi. Misalnya Umar bin Khattab dan anaknya Abdullah bin Umar, Utsman bin Affan dan selainnya. Namun yang melaksanakan hukuman bunuh tersebut adalah ulil amri, pemerintah, setelah melalui proses pengadilan, ya. Karena hukum hudud atau hukuman mati, hukuman potong tangan, cambuk seperti ini semuanya adalah haknya ulil amri, hukum, ya, haknya pemerintah, ya, penguasa. Nah, ini hukum tentang praktik sihir, ya. Walaupun ulama ada perbedaan pendapat tentang kafir atau tidaknya dia. Yang tidak kafir adalah yang tidak melakukan kekufuran dalam sihirnya. Misalnya hanya sebatas trik-trik saja, ya. Kayak siapa namanya yang gondrong itu? Siapa? Bukan. Gus Samsudin, ya. Itu trik, yang dia pakai itu trik, ya. Yang dia pakai semuanya murni trik hingga tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, ya. Walaupun demikian bukan berarti jadi angin segar. Wah, boleh ternyata, ya. Enggak, tetap waspada karena boleh jadi rasa penasaran itu akan menggiring dia terus untuk upgrade kemampuannya, ya. Bosan cuma trik-trik terus, apalagi udah dibongkar sama orang-orang, ya. Akhirnya mulai dia pakai cara-cara yang mengandung kekufuran, ya. Pakai cara-cara yang mengandung kekufuran, maka jadi berbahaya. Nah, itu termasuk wasilah yang menghantarkan kepada kekufuran, hendaknya ditutup dari awal, ya. Maka permainan-permainan sulap-sulap juga nggak usahlah dimainkan, ya. Karena kalau sudah terlanjur suka gandrung, ya, nanti nggak mustahil dia akan berusaha meningkatkan kemampuannya, ya, meningkatkan kemampuannya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang dukun, peramal, paranormal dan orang pintar. Ahlus sunnah wal jamaah tidak percaya kepada dukun, peramal, paranormal dan orang pintar, ya, pakai tanda kutip ini orang pintarnya. Karena memang tidak pintar beneran, ya. Mereka disebut pintar karena yang mendatanginya orang tidak pintar, ya, orang-orang bodoh. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, kita tidak mempercayai ucapan dukun, arraf, peramal. Demikian juga setiap orang yang mengakui sesuatu yang menyelisihi Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin, ya. Tidak percaya kita dengan ucapan-ucapan mereka, ya, karena memang mereka hanya bisa berbohong dan berbohong saja. Tapi biasanya satu, ya, kebenaran yang kadang mereka lakukan itu menutup 1000 kebohongannya biasanya, ya. Kaum muslimin atau bukan kaum muslimin, manusia lebih bisa berhusnudzon kepada orang-orang kayak gitu. Ya, kemarin aja bener kok, ya, masa sekarang nggak bener, ya. Kemarin cocok loh yang dia sampaikan, ternyata kejadian benar gitu. Selebihnya padahal kebohongan-kebohongan saja, ya. Maka tidak boleh dipercaya karena bahkan bisa berakibat pada batalnya keimanan kita, ya. Mempercayai
orang-orang seperti ini. Seorang muslim tidak boleh mendatangi dukun kecuali kalau ingin membongkar kesesatannya, boleh. Ya. Kalau ingin membongkar kesesatannya boleh, supaya tidak lagi ada kaum muslimin yang menjadi korban, ya. Atau mungkin aparat kepolisian ingin membongkar praktiknya, boleh saja, ya. Polisi habis ngaji kayak gini jadi nggak mau gerbek, ya, gara-gara wah nggak boleh ini, nggak boleh, ya, karena ingin menghentikan. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya, termasuk. Dan itu pernah terjadi, ya, dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sebagaimana cerita ini masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Dulu ada seorang laki-laki yang mengklaim, mengaku bisa mendatangkan arwah orang sudah mati, ya. Hingga pasien-pasien berdatangan, saya mau ketemu sama arwah kakek saya mau bertemu sama arwah bapak saya, ibu saya, teman saya, dan seterusnya. Saya merindukannya dan macam-macam, ya. Intinya orang itu cuma pura-pura aja, pura-pura kerasukan arwahnya orang itu dan ngomong begini, semuanya pura-pura aja. Sampai akhirnya didatangi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dan beliau berkata, dan kita tahu Syekh Al-Albani termasuk ahli hadis, ya. Beliau berkata, saya mau ketemu sama arwahnya Al-Imam Al-Bukhari. Saya mau tanya beberapa masalah sanad hadis. Kira-kira orang itu bisa nggak pura-pura jadi Imam Bukhari? Nggak bisa, ya, nggak bisa lah. Kata dia, waktu pemanggilan arwah sudah habis. Waktu pemanggilan arwah sudah, besok kembali lagi, ya. Akhirnya kembali lagi besok, orang itu udah nggak ada di rumahnya, ya. Orang itu udah nggak ada di rumahnya, melarikan diri. Artinya kan kaum muslimin jadi tahu kalau orang ini cuman membual saja, ya, bohong saja. Tapi lagi-lagi banyak saja yang percaya. Nah, kalau dalam rangka membongkar kesesatan mereka, boleh-boleh saja, tidak masalah, ya. Menghentikan kemungkarannya seperti yang mungkin dilakukan oleh aparat kepolisian atau hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar, itu boleh mendatangi praktik-praktik seperti ini untuk menghentikannya. Peramal, paranormal dan orang pintar karena hukumnya adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu bertanya kepada peramal tersebut tentang sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 malam, ya, 40 hari. Persis seperti orang yang minum khamr, ya. Berat konsekuensinya. Tapi bukan berarti jadi nggak sholat 40 hari. Wah, tanggung, ntar saya sholat malah nggak terima, nggak sholat sekalian. Enggak, tetap nanti hilang 40 hari. Entah yang 40 hari berikutnya atau 40 hari yang kemarin, intinya 40 hari hilang begitu saja. Gara-gara cuma sekedar mendatangi dan bertanya, belum percaya loh, ini belum percaya, ya, belum percaya. Tapi kalau sampai percaya, hadis berikutnya menjelaskan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal atau orang pintar atau dukun kemudian membenarkan, mempercayai apa yang dikatakannya, maka orang itu telah kafir terhadap hal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau mendatangi saja, konsultasi tapi nggak sampai percaya, hukumannya itu tadi, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Tapi kalau sampai percaya, maka hukumannya lebih berat, bisa sampai pada tingkat kekufuran dia, ya, keluarnya dia dari Islam. Maka apapun itu yang berbau ramal meramal, ya, sihir menyihir dijauhi. Bahkan hanya berupa bacaan-bacaan, ya. Ramalan zodiak misalnya, ya. Kalau dulu kan banyak, hampir di setiap majalah itu ada, ya, zodiak. Kalau sekarang wallahu alam bisawab, ya. Tapi kalau sampai ketemu nggak usah dibaca, ya. Karena kalau nggak percaya tetap kena yang pertama, ya, tetap kena yang hadis yang pertama. Kalau sampai percaya bisa kena hadis yang kedua, ya. Oh, saya nggak percaya kok, tapi terus dibaca, lama-lama senyum sendiri dia. Wah, mulai ini berarti ini tanda-tanda ini, ya. Wah, Virgo nih, wah, langsung ketawa sendiri dia. Bulan depan bakal dapat rezeki nomplok begitu misalnya, ya. Langsung senyum sendiri dia. Nah, itu udah mulai tanda-tanda ke bawah dia sama apa yang dia baca, ya. Maka ini konsekuensinya sungguh sangat berat, ya. Berikutnya 57. Ini penting nih, ya.
tentang nusrah, mengobati sihir juga dengan sihir. Ya, mengobati sihir dengan sihir. Jadi sihir dilawan pakai sihir. Ahlus sunnah melarang kaum muslimin melakukan nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir juga. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang nusrah, maka beliau menjawab, huwa min amalis syaiton. Ya, nusrah itu termasuk perbuatannya syaiton. Ibnul Qayyim mengatakan nusrah adalah penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Ini nusrah secara umum, ya, itu lebih identik dengan sihir dilawan sihir. Tapi di sini lebih dirinci oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Yang pertama, dengan menggunakan sihir juga. Ini yang termasuk perbuatan syaiton. Kedua, penyembuhan yang menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awudz, perlindungan, obat-obatan, doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya boleh. Tapi nusrah itu identiknya dengan kegiatan ini. Mengobati praktik sihir atau korban sihir juga dilawan dengan sihir, ya, kuat-kuatan dukun gitu. Ya, itu nusrah pada dasarnya. Tapi kalau mau dijabarkan lagi, nusrah itu sesungguhnya ada dua macam. Sama seperti ruqyah. Ya. Ruqyah juga itu ada ruqyah yang dilarang. Innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ruqyah, tiwala, ya, pengasih, ya, kemudian dan tamimah, ya, tamimah itu yang jimat-jimat digantungkan di leher, semuanya ada syirik, ya. Ruqyah yang bagaimana yang syirik? Ya, tentu ruqyah-ruqyah yang menggunakan bantuan syaiton, ya, yang bertentangan dengan syariat. Adapun yang seperti ini, yang nomor dua, dengan membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang maurus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu diperbolehkan, ya, maka itu diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh seorang sahabat yang satu ketika mereka sedang bepergian, kemudian singgah di satu desa, minta untuk dijamu oleh penduduk desa di situ, tapi mereka tidak mau menjamu para sahabat. Setelah itu sahabat pun memutuskan untuk beranjak pergi. Tidak lama, belum jauh dipanggil sama penduduk desa itu. Ditanya, apakah di antara kalian ada yang bisa mengobati kepala suku kami, ya, atau pemimpin kami terkena sengatan hewan berbisa. Kemudian sahabat yang diajak bicara ini mengatakan, kami tidak akan melakukannya kecuali kalian memberikan jasa upah, ya. Akhirnya disepakati upah itu berupa seekor kambing. Maka sahabat ini pun membacakan suratul Fatihah kepada orang yang tersengat hewan berbisa tadi, dengan izin Allah sembuh. Peristiwa ini dikabarkan oleh Nabi, dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membenarkannya, tidak mengingkarinya, ya, tidak mengingkarinya. Dan Ibnul Qayyim juga punya pengalaman sendiri, pernah merasakan sakit di tubuhnya. Beliau sudah mencoba berbagai macam pengobatan, namun juga belum mendapatkan kesembuhan itu dari Allah, hingga beliau pun memutuskan untuk meruqyah dirinya sendiri dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dengan izin Allah, Allah berikan kesembuhan. Jadi seperti itu boleh, ya, tidak masalah, ya. Begitu juga yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis-hadis beliau, ya, yang menjelaskan doa-doa ruqyah. Maka belajarlah ruqyah mandiri, ya. Jangan minta-minta di ruqyah. Karena kriteria orang yang bakalan masuk surga dengan tanpa hisab dan azab, salah satunya tidak minta di ruqyah, ya. Gampang kok, gampang. Ya, mau ruqyah sendiri itu gampang, tidak susah. Langkah yang ditempuh oleh orang yang terkena sihir, guna-guna, santet dan lainnya, hendalah ia berobat dengan pengobatan syar'i dengan cara memakan 7 butir kurma ajwah, ya, kurma Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Meminum habbatus sauda, dibekam, diruqyah, ya, dengan doa-doa yang terdapat di dalam Al-Qur'an atau juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka belajarlah ruqyah mandiri itu, karena kita enggak tahu kapan kita akan membutuhkannya, ya. Sewaktu-waktu kita pasti akan membutuhkannya. Udah ada Nisha. Kemudian tentang ilmu nujum.
Ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwa bintang dan benda-benda angkasa lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap peristiwa yang terjadi di bumi. Apapun itu tidak memiliki pengaruh. Karena yang benar-benar memberikan pengaruh itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa yang terjadi entah di langit, entah di bumi ini, kalaupun menjadi pertanda, itu lagi-lagi tidak lepas dari izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan langsung memastikan bahwa sekarang sering hujan karena sudah bulan Oktober, bukan, ya. Tidak mesti, tidak selalu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hujan, ya. Karena Allah yang memberikan hujan. Ilmu nujum ada dua macam. Yang pertama ilmu ta'thir, yaitu ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan, kondisi, peristiwa alam semesta. Ilmu ini termasuk syirik dan tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin pula bertambah pula dosanya. Nah, ini yang pertama, ya, belajar ilmu nujum, perbintangan, tujuannya untuk nggak jauh dari ramal meramal, ya, nggak jauh dari untuk memastikan peristiwa, kejadian dan seterusnya. Nah, ini tidak diperkenankan. Adapun yang kedua ini yang dibolehkan, yaitu ilmu tasyir, ilmu nujum yang tujuannya sebagai petunjuk arah dalam perjalanan dan kemaslahatan agama, ya, di mana bintang kita tahu dijadikan oleh Allah setidaknya memiliki 3 fungsi. Yang pertama, rujuman lisyayatin, ya, sebagai alat pelempar syaitan. Yang kedua, zinah, sebagai perhiasan langit. Dan yang ketiga sebagai petunjuk arah, ya. Wa bin nujum wa bin najmi hum yahtadun wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, ya, sebagai penunjuk arah. Dan biasanya nelayan-nelayan tradisional yang paham penggunaan bintang ini untuk menunjukkan arah kepada mereka. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu tasyir, yaitu menjadikan keadaan bintang dan benda angkasa sebagai petunjuk penentu arah mata angin dan letak geografis suatu negara, penentuan waktu akhir musim dingin dan musim panas, kondisi cuaca, hujan dan lainnya, ini dibolehkan dalam Islam, ya. Kalau untuk menentukan nasib seseorang, ya, atau bisnis seseorang, itu tidak boleh, ya. Itu kembalinya sebenarnya kepada praktik perdukunan itu tadi, atau ramal-meramal itu tadi. Karena meramal itu medianya banyak, ya, bisa dengan garis tangan, ya, bisa dengan perbintangan, ya, dan lain sebagainya. Intinya itu dilarang. Adapun yang jenis kedua ini diperbolehkan oleh syariat Islam. Wallahu alam bissawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.